Baik, langsung saja di sini saya akan mempresentasikan yang pertama, yaitu sistem komputer, komponen, dan struktur komputer. Slide-nya, Widya, ya. Yang pertama yaitu ada pengertian sistem komputer dan pengertian sistem komputer. Sistem sendiri adalah kata yang berasal dari bahasa Latin atau sistema dan diambil dari bahasa Yunani atau sistema yang artinya adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi atau materi. Sistem juga bisa diartikan sebagai dari komponen-komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu kesatuan yang berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada komputer mempunyai arti sebagai alat yang digunakan untuk mengelola data menurut prosedur atau aturan yang telah ditetapkan oleh program. Jadi, sistem komputer adalah elemen-elemen terkait yang berfungsi untuk mengoperasikan aktivitas dengan menggunakan media komputer. Yang kedua yaitu ada struktur operasi komputer yang dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada sistem operasi komputer. Secara umum, sistem komputer ini terdiri atas CPU dan sejumlah perangkat controller yang terhubung melalui sebuah bus yang menyediakan akses ke memori. Kemudian, setiap device atau CPU dapat beroperasi secara konkuren atau kemampuan mengerjakan lebih dari satu tugas. Mengerjakan mengerjakan lebih dari satu tugas dalam waktu yang sama untuk mendapatkan akses ke memori. Yang kedua yaitu ada struktur I IO. Struktur ini itu dimulai dari kendali akan kembali ke user program saat proses IO selesai atau sinkronus. Terus, instruksi wait menyebabkan CPU idle sampai interrupt berikutnya. Kemudian ada strong hierarchy. Dalam strong hierarchy ini, eee, adalah bagian dari data, yaitu tempat penyimpanan data. Tempat penyimpanan data itu ada register, terus ada change memory, ada random access memory atau RAM, dan ada extension memory. Dan terakhir ada secondary strong. Yang terakhir yaitu ada proteksi perangkat. Dual mode operasi adalah membagi sumber daya sistem yang memerlukan sistem operasi untuk menjamin bahwa program yang salah tidak menyebabkan program lain berjalan salah juga. Ini menyediakan dukungan hardware untuk membedakan minimal dua mode operasi. Yang selanjutnya itu ada komponen-komponen komputer. Komputer sendiri mempunyai komponen-komponen komputer yang saling keterkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian komponen komputer ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada hardware atau perangkat keras, di mana perangkat keras ini adalah perangkat yang dapat kita lihat dan dapat kita sentuh secara fisik,
seperti perangkat, masukan, perangkat pemroses, maupun perangkat keluaran. Atau contohnya seperti processing device atau CPU, terus ada keyboard untuk perangkat masukan, terus ada perangkat pengeluaran yaitu seperti monitor, printer, dan speaker. Kemudian ada strong device, yaitu seperti CPU yang dilengkapi dengan alat penyimpanan berkapasitas lebih besar yaitu memori utama. Dan yang terakhir ada brainware, yaitu pengguna sistem operasi atau pengguna perangkat komputer itu sendiri. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada pemateri selanjutnya untuk menjelaskan materinya. Yang D. Pengertian register. Register adalah sebagian kecil memori komputer yang dipakai untuk tempat penampungan data dengan ketentuan bahwa data yang terdapat dalam register dapat diproses besar kemampuan menampung register tersebut. Di sini ada 5 jenis-jenis register yang dikelompokkan menjadi 5 jenis. Yang pertama, General Purpose Register. Secara umum, register-register ini dikelompokkan dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Walaupun demikian, ada pula pengguna khusus dari masing-masing register ini, yaitu register AX secara khusus digunakan pada operasi aritmatika, terutama dalam operasi pembagian dan pengurangan. Register BX biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu alamat offset dari suatu segmen. Selanjutnya, ada contoh pointer. Pointer di sini termasuk dalam kelompok register SP, BP, SI, dan DI yang masing-masing terdiri atas 16 bit. Register-register dalam kelompok ini secara umum digunakan sebagai penunjuk atau pointer terhadap suatu lokasi di memori register. SP stack pointer yang berpasangan dengan register segmen SS digunakan untuk menunjukkan alamat dari stack, sedangkan register BP base pointer yang berpasangan dengan register SS mencatat suatu alamat di memori tempat data. Yang ketiga, index register. Index register ini berpasangan dengan CS, menunjukkan alamat di memori tempat dari instruksi perintah selanjutnya yang akan dieksekusi. Register IP juga merupakan register 16 bit. Pada prosesor 80386 digunakan register EIP yang merupakan register 32 bit. Yang keempat, register segmen. Register segmen yang termasuk dalam kelompok ini terdiri atas register CS, DS, ES, dan SS yang masing-masingnya merupakan register 16 bit. Register-register dalam kelompok ini secara umum digunakan untuk menunjukkan alamat dari suatu segmen. Register CS atau kode segmen digunakan untuk menunjukkan tempat dari segmen yang sedang aktif. Sedangkan register SS stack segmen menunjukkan letak dari segmen yang digunakan oleh stack. Kedua register ini sebaliknya tidak sembarangan diubah karena akan menyebabkan kekacauan pada program Anda nantinya. Register DS data segmen biasanya digunakan untuk menunjukkan tempat segmen di mana data-data pada program disimpan. Umumnya isi dari register ini tidak perlu diubah kecuali pada program presiden. Yang register ES extra segmen
Sesuai dengan namanya adalah suatu register bonus yang tidak mempunyai suatu tugas khusus. Register ini, ES ini biasanya digunakan untuk menunjukkan suatu alamat di memori. Misalkan alamat memori video pada prosesor 80386 terdapat tambahan register segmen 16 bit yaitu FS extra segmen dan GS extra segmen. Yang kelima, flag register. Flag register sesuai dengan namanya, flags artinya bendera. Register ini menunjukkan kondisi dari suatu keadaan, ya atau tidak, karena setiap keadaan dapat digunakan satu bit saja. Maka sesuai dengan jumlah bitnya, flag register ini mampu mencatat sampai 16 keadaan. Adapun flag yang terdapat pada mikroprosesor 8088 ke atas adalah OF overflow flag. Jika terjadi overflow pada operasi aritmatika, bit ini akan bernilai 1. SF sign flag jika digunakan bilangan bertanda bit ini akan bernilai 1. ZF zero flag jika hasil operasi menghasilkan 0, bit akan bernilai 1. CF carry flag jika terjadi borrow pada operasi pengurangan atau carry pada penjumlahan, bit ini akan bernilai 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Next week. Ntar lu nggak mau nah. Astaga. Aduh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Yopan. Di sini ada siklus instruksi dasar. Siklus instruksi adalah siklus operasi dasar dari sebuah komputer. Eksekusi program akan berhenti apabila komputer dimatikan, terjadi kesalahan, atau terdapat instruksi yang menghentikan komputer. Mengambil instruksi berikutnya, eksekusi instruksi, siklus pengambilan, dan siklus eksekusi. Pada awal setiap siklus instruksi, CPU membaca instruksi dari memori. Sebuah register yang disebut program counter PC digunakan untuk menentukan alamat instruksi yang akan diambil dari memori. Setiap kali sebuah instruksi dibaca, isi PC akan ditambah sehingga CPU akan membaca instruksi selanjutnya secara berurutan. Instruksi yang dibaca akan dimuatkan ke sebuah register di dalam CPU yang disebut instruction register atau IR. Selanjutnya, CPU menginterpretasikan instruksi dan melakukan aksi yang diperlukan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ganti with slide. Tombol keyboardku bermasalah. Ya, silahkan dilanjutkan. Yang belum berbicara Irfansyah Rahmat, Widya Astuti. Silahkan dilanjutkan. Sebentar Pak, tombol keyboardnya bermasalah. Siapa lagi Mas nih? Oke, Lanjut, Heran. aku kalau oke baik. Di sini saya akan melanjutkan materi yang pada bagian E pengertian interrupt. Pengertian interrupt atau interupsi adalah
suatu permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Jika terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakan dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginterupsi. Interrupt merupakan subrutin yang sudah tersedia dalam memori komputer pada IBM PC dan kompatibel. Disediakan 256 buah interupsi yang diberi nomor 0 sampai 225. Nomor interupsi 0 sampai 1 FH disediakan oleh ROM BIOS, yaitu suatu IC di dalam komputer yang mengatur operasi dasar komputer. Jadi jika terjadi interupsi dengan nomor 0 sampai 1 FH, maka secara default komputer akan mengalih ke ROM BIOS dan memaksakan program yang terdapat di sana. Program yang melayani suatu interupsi dinamakan interrupt handler. Kemudian jenis-jenis interrupt. Yang pertama ada internal HW interruption, ditimbulkan oleh peristiwa tertentu yang terjadi pada waktu selama eksekusi program. Diatur oleh HW dan tidak mungkin diubah. Kemudian yang kedua, external HW interruption, ditimbulkan oleh device printer, keyboard, printer, dan sebagainya. Biasa juga timbul oleh subprocessor. Tidak mungkin mendeaktifkan, tidak mungkin dikirim langsung ke CPU, melainkan ke IC yang memiliki fungsi menghandle secara eksekusi. Kemudian yang ketiga, software interruption, diaktifkan langsung oleh assembler melalui sejumlah interupsi yang diharapkan dengan instruksi NT. Terdapat dua jenis, yaitu BOS interruption, yang kedua BIOS dan BIOS interruption. Kemudian ada dua macam software interrupt. Yang pertama, vector interrupt from BIOS, yaitu interrupt BIOS standar di semua komputer baik yang menggunakan sistem operasi BOS atau bukan. Kemudian yang kedua, ada interrupt BIOS. Adalah interrupt BIOS yang hanya ada pada komputer yang menggunakan sistem operasi BOS, dan interrupt handler yang di-route ke memori oleh DOS pada saat DOS digunakan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu tentang pengertian Microsoft Windows. Windows merupakan sebuah sistem operasi yang diciptakan oleh Microsoft, di mana sistem operasi ini menyediakan antarmuka grafis agar lebih mudah dioperasikan. Di sini ada fungsi Windows. Yang pertama yaitu menghubungkan antara aplikasi dan perangkat keras sehingga dapat bekerja secara konsisten dan stabil. Lalu ada mengendalikan dan mengelola sumber daya yang sedang dijalankan, termasuk perangkat lunak dan perangkat keras pada komputer. Mengelola proses yang terdiri dari persiapan, penjadwalan, serta pemantauan program yang sedang dijalankan. Lalu ada mengelola data input dan output serta mengendalikannya. Selanjutnya yaitu ada pengertian macOS. macOS merupakan salah satu jenis sistem operasi pada komputer yang khusus digunakan untuk mengoperasikan notebook Apple Macintosh buatan Apple Komputer. Secara umum, sistem macOS dibedakan menjadi dua bagian, ada macOS Classic dan macOS X. macOS Classic mengacu pada macOS yang pertama kali dikeluarkan pada tahun 1984 hingga macOS 9. OS ini dikenal sebagai salah satu sistem OS yang tidak bisa menggunakan
sembarang command line, tetapi sudah menggunakan user interface sepenuhnya. Sayangnya, OS ini kerap dikritik karena menggunakan kooperatif multitasking. macOS X adalah generasi macOS lanjutan dari macOS 9. Huruf X mewakili angka 10. Pada macOS X ini, terdapat banyak pembaharuan yang revolusioner, misalnya OpenStep, BSD Unix, dan macOS 9. Bahkan macOS X ini memiliki memori layaknya Unix serta preemptive multitasking. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya melanjutkan dari pengertian Android. Adalah sistem operasi yang dirancang oleh Google dengan basis kernel Linux untuk mendukung kinerja perangkat elektronik layar sentuh seperti tablet atau smartphone. Android bersifat open source atau bebas digunakan, dimodifikasi, diperbaiki, dan didistribusikan oleh para pembuat ataupun pengembang perangkat lunak. Dengan sifat open source, perusahaan teknologi bebas menggunakan OS ini di perangkatnya tanpa lisensi alias gratis. Begitu dengan para pembuat aplikasi, mereka bebas membuat aplikasi dengan kode-kode sumber yang dikeluarkan Google. Dengan seperti itu, Android memiliki jutaan support aplikasi gratis berbayar yang dapat diunduh melalui Google Play. Oke, next, si pengertian selanjutnya. Ya baik, di sini saya ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Linux. Linux adalah suatu sistem operasi yang bersifat multi-user atau multitasking, yang dapat berjalan di berbagai platform termasuk prosesor Intel 386 maupun yang lebih tinggi. Sistem operasi ini mengimplementasikan standar POSIX. Linux dapat beroperasi secara baik dengan sistem operasi yang lain, termasuk Apple, Microsoft, dan Novell. Sejarah Linux. Linux pada awalnya dibuat oleh seorang mahasiswa dari Finlandia yang bernama Linus Torvald. Dulunya Linux merupakan proyek hobi yang diinspirasikan dari Minix, yaitu sistem Unix kecil yang dikembangkan oleh Andrew Tannenbaum. Linux versi 001 dikerjakan sekitar bulan Agustus 1991. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1991, Linux mengumumkan versi resmi Linux-nya, yaitu versi 002, yang hanya dapat menjalankan Shell-based atau GNU Bourne Against Shell dan GCC. Sekarang ini banyak aplikasi Linux yang dapat digunakan untuk keperluan kantor, seperti untuk spreadsheet, word processor, database, dan program editor grafis yang memiliki fungsi dan tampilan seperti Microsoft Office, yaitu StarOffice. Selain itu juga tersedia versi Corel untuk Linux dan aplikasi seperti MATLAB yang pada Linux dikenal sebagai Skylab. Kemudian Chrome OS. Chrome OS adalah sistem operasi berbasis Linux yang dikembangkan oleh Google. Sistem operasi ini secara khusus dikembangkan agar bisa bekerja dengan baik dengan berbagai web app di Chrome Web Store. Kelebihan dari Chrome OS adalah yang pertama ada booting yang cepat, menyebutkan bahwa Chrome OS sama seperti sebuah televisi saat dinyalakan, tidak memiliki jeda waktu booting yang lama. Kemudian yang kedua ada masalah keamanan ini diintegrasikan dengan Chrome browser. Dengan demikian maka selayaknya browser OS ini akan langsung mengupdate sistem keamanannya secara default. Kemudian yang ketiga di dukungan arsitektur x86 dan ARM. Google berjanji untuk mengaplikasikan baik arsitektur x86 dan kode-kode populer bagi notebook lainnya. Kekurangannya yaitu yang pertama privasi. Google menyimpan 2% interpretation
pencarian pengguna lengkap dengan alamat IP. Walaupun dalam beberapa waktu tentu interpretation ini akan dianonimkan, ini artinya Google bisa saja tahu siapa mencari apa dan di mana. Yang kedua, celah keamanan. Beberapa pakar confidence menemukan adanya lubang kecil atau bugs pada Chrome, sehingga ketika membuka suatu halaman website, browser ini menjadi crash. Yang ketiga, extension. Pada Chrome tidak dapat extension, plugin, add-on yang dapat ditambahkan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Iya baik, terima kasih atas penjelasan materinya. Di sini kami akan membuka beberapa sesi pertanyaan.